bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zakiatus Soimah MHI selaku dosen dari Matkul Teologi Islam, kami meminta izin untuk menyampaikan materi tentang akidah atau keimanan dengan sumber yang sahih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Abdillah Mahfud dan di samping saya ada Muhammad Rizky Andika. Kami akan membacakan seringkas materi sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan dalam Islam harus didasarkan pada sumber-sumber yang sahih untuk memastikan bahwa keyakinan tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Berikut adalah sumber-sumber yang dianggap sahih dalam membangun akidah. Yang pertama ada Al-Quran, kitab suci Islam yang merupakan wahyu langsung dari Allah. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembentukan akidah karena mengandung ajaran dan petunjuk langsung dari Allah. Yang kedua ada hadis sahih, yang dimana perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis yang diakui kesahihannya oleh para ulama. Hadis-hadis ini memberikan penjelasan dan detail tambahan mengenai ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mas. Poin yang ketiga yakni ijma atau konsensus ulama. Kesepakatan ulama tentang suatu masalah tertentu pada masa-masa awal Islam. Ijma menjadi rujukan penting dalam menetapkan akidah karena mencerminkan pemahaman kolektif umat Islam pada masa sahabat dan generasi awal. Yang keempat dan yang terakhir adalah qiyas atau analogi atau penalaran atau pemikiran rasional yang diterapkan pada masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit atau langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat pada situasi yang baru selama tetap konsisten pada sumber-sumber utama. Dalam memahami akidah, penting untuk merujuk pada sumber-sumber ini dengan teliti dan berhati-hati, serta mengikuti panduan dari ulama yang berkompeten untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran-ajaran agama Islam yang benar dan diyakini oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Setelah meyakini Allah itu ada, bisa saja salah persepsi, salah penafsiran, salah pemahaman tentang ketuhanan. Sebab kalau meyakini Allah ada atau Tuhan ada, keberadaan Tuhan itu hampir diyakini oleh semua orang yang berakal. Hanya kadang tidak ketemu Tuhan yang sesungguhnya sehingga dia salah alamat. Nyembah matahari, nyembah rembulan, nyembah gunung menjulang, nyembah kepala sukunya, nyembah rajanya. Sebenarnya ikan fitrah di dalam dirinya itu memang mencari Tuhan. Semua manusia mencari Tuhan, sehingga kalau kita pergi ke hutan belantara lalu di sana ada sekelompok manusia, maka pasti ada yang dituhankan. Berarti dalam fitrahnya ada kerinduan mencari Tuhan, cuman perbedaannya antara satu orang dengan yang lainnya adalah yang satu ketemu Tuhan yang sesungguhnya benar melalui petunjuk wahyu, yang satu ngarang maka nggak sampai. Baik, disebutkan dalam kitab Kifayatul Awam, satu kalimat sengaja kami potong, bukan hadis, pemahaman saja. Kita ingin juga menyambungkan semua dari kita kepada kitab-kitab ulama terdahulu. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annahu sesungguhnya yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap seorang muslim. Wajib ngapain? Wajib ayya'rifa, untuk mengetahui khamsina aqidatan, 50 akidah.
Wajib. Kalau tidak tahu ini keluar dari iman. Rambu-rambu ini. Wa kullu aqidatin, dan setiap akidah dari 50 yang kita yakini itu, yajibu alaihi, wajib bagi seorang muslim tersebut setelah mengetahui, wajib ayya'rifa dalilan. Harus mengetahui dalil hujjah-hujjahnya itu apa. Baik ijmalian secara global atau tafsilian secara rinci. Nanti kita hadirkan di sini. Sesungguhnya, kami tuliskan begitu di kitab ini. Sesungguhnya yang harus kita ketahui dan yakini tidak hanya 50. Tidak hanya 50 akidah tersebut. So, masih banyak hal-hal lain yang harus kita yakini dan kita imani. Akan tapi langkah pertama untuk membangun dan menjaga keimanan adalah dengan mengenal akidah 50. Kenali dulu akidah 50, nanti akan tahu. Ibaratnya sebagai pintu pembuka untuk masuk keyakinan-keyakinan yang lainnya. Atau bisa katakan yang terinti. Yang terpenting. Baik, yang pertama yang harus kita yakini dari 50 nanti akan tahu. Ibaratnya sebagai pintu pembuka untuk masuk keyakinan-keyakinan yang lainnya. Atau bisa katakan yang terinti. Yang terpenting. Baik, yang pertama yang harus kita yakini dari 50 tersebut adalah 50 akidah yang wajib diimani tersebut terbagi menjadi 3. Biar mudah menghafal, 50 dibagi 3. Pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Dan 50 dibagi 3. Dalam bahasa ilmu logika, ilmu mantek, wajib adalah, wajib di sini sesuatu yang harus ada dan akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Wajib, ilmu logika wajib akli. Kalau bicara ilmu logika, ilmu akal. Jadi wajib akli, sesuatu yang harus ada dan akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Maka yang dimaksud wajib di sini adalah wajib adanya menurut akal. Dan akal tersebut tidak dapat membenarkan jika sifat tersebut ditiadakan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau disebut dengan sifat wajib Allah, itu bukan mewajibkan kepada Allah, tidak. Seperti kesalahpahaman sebagian orang mencoba mengkritisi. Ada video disampaikan pada kami, jadi ada satu orang mengkritiki faham Asy'ari. Rupanya dengan, atau mungkin dia lagi ngantuk atau bagaimana. Jadi waktu kaum Asy'ariyah, kita Asy'ari. Maka jangan ragu semuanya mengatakan dirinya Asy'ari. Harus mulai faham. Seperti hanya dalam berfikih Anda ikut madhab Syafi'i, kita di dalam berakidah ikut madhabnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Nah, rupanya memahami sifat wajib bagi Allah itu diterjemahkan dengan bahasanya yang setengah ngejek begitu. Hah, wajib ngatur Allah. Ini cobalah anak-anak itu diperhatikan itu. Ngatur Allah. Jadi kalau orang salah paham atau memang orangnya tidak pernah paham, sifat wajib di sini bukan berarti kita mewajibkan kepada Allah untuk melakukan ini itu, enggak. Jangan salah paham, akan tapi sesuatu yang wajib kita yakini. Bukan kita mewajibkan kepada Allah. Lah ini, dan unik sekali, saya masih ngelihat. Saya ngelihat sendiri, saya dengar dan menunjukkan kali ini, menunjukkan sebuah kebodohan. Menyalahkan orang dengan kesalahan. Tolonglah anak-anak yang menjelaskan begini. Kayak gitu. Ada jadi menuduh bahasanya kaum Asy'ariyah itu mewajibkan kepada Allah. Kok ngatur-ngatur Allah? Allah wajib begini, wajib begini. Ajib. Dua kemungkinan, dia bodoh atau dia tahu tapi dia menfitnah. Agar pengikutnya tidak menjadi kaum Asy'ariyah. Dan itu ada, mohon diperhatikan. Kita bisa mencarikannya kali itu. Hal-hal begitu enggak? Fitnah itu. Jadi kita tidak mewajibkan atas Allah, bahkan dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaati, Allah itu punya sifat tidak terpaksa. Punya iradah, kemauan yang tidak bisa dipaksa. Enggak ada yang memaksa Allah. Allah kalau berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan sifat wajib di sini adalah sesuatu yang harus kita yakini, bukan kita mewajibkan kepada Allah. Kita meyakini bahwa sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh Allah
Karena Allah maha berkehendak. Tidak ada yang mewajibkan apapun atas Allah. Ini kesalahpahaman. Jadi yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua sifat mustahil. Dalam bahasa ilmu logika, mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak dapat diterima oleh akal. Tak bisa. Kebalikan daripada sifat wajib. Maka sifat mustahil adalah hal-hal yang tidak mungkin ada pada Allah dan Rasulnya. Dan akal tidak bisa menerimanya jika dikatakan Allah dan Rasulnya mempunyai sifat tersebut. Mustahil. Mustahil memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat jaiz. Yang dalam ilmu logika, jaiz adalah sesuatu yang menurut akal boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, ini biasanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Jadi wajib ini wajib akli, wajib menurut akal. Jangan, kalau sudah pemikiran akal itu pasti. Makanya nggak boleh berbeda. Nggak bisa dirubah. Karena pemikiran akal itu pasti. Maksudnya ilmu logik, ilmu dialog. Contoh gini. 2 kali 2 itu berapa? 4 pasti nggak bisa diganggu. Ahmad sang ayah, anaknya namanya Ali. Maksudnya hukum akal itu begini. Ahmad bapaknya Ali. Baik. Dan dalam kenyataannya ternyata Ali lebih tua dari Ahmad. Gimana? Mustahil, gila itu. Ahmad bapaknya Ali. Cuman ada orang ngomong Ali ternyata umurnya lebih tua dari Ahmad. Nggak bisa nerima akal kita, itu gila. Ya itu loh. Sama kalau sifat mustahil dinisbatkan pada Allah, gila kita. Nggak berakal kita. Itu nanti pada akhirnya. Sifat mustahil bagi Allah itu nggak mungkin terjadi, pada Allah nggak mungkin ada. Maka yang meyakini ya kayak tadi. Ahmad, bapaknya Ali. Ternyata Ali lebih tua dari Ahmad. Nah itu gila. Nggak bisa. Nah itu gambarannya semacam itu. Sehingga yang kita bahas dalam sifat-sifat wajib tadi itu adalah kayak begitu. Sebab kalau dikatakan tidak ada, Allah tidak bersifat kudrah, ini bertentangan dong. Mustahil Allah tidak punya sifat. Apa Allah tidak punya sifat kudrah itu mustahil. Allah harus punya sifat kudrah, iradah, dan seterusnya. Baik, adapun sifat jaiz adalah hal-hal yang menurut akal boleh ada dan boleh tidak ada. Mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Oleh Allah atau para rasulnya. Dan para rasulnya. Maka kemudian di sini sifat wajib bagi Allah 20. Ini bukan membatasi lagi. Sifat wajib bagi Allah itu maksudnya yang harus kita yakini banyak, bukan hanya 20. Sifat-sifat Allah banyak. Allah harus kita yakini, Allah Maha Kasih, Allah Maha ini banyak. Cuman kenapa kok sifat 20? Ini harus paham. Jangan ini main kritik saja ya Bu. Al-Asy'ari itu membatasi sifat Allah hanya 20. Sifat Allah banyak 20. Nah ini adalah fitnah dia itu. Sifat 20, maka disebutkan dalam bahasan sebagian daripada sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat 20 yang harus kita yakini. Loh, kenapa harus sifat 20 di sini? Insya Allah kita terangkan pada pertemuan yang datang. Karena 20 ini kurang lebihnya begini gampangannya. Nanti kita jelaskan. Ini sifat yang terpenting. Selebihnya adalah masuk di dalam sifat tersebut. Atau bisa kita katakan bahwasanya Tuhan itu untuk dianggap sebagai Tuhan harus memenuhi sifat-sifat ini. Kalau nggak ada sifat ini pasti bukan Tuhan. Itu loh. Untuk disebut sebagai Tuhan yang kita percaya harus mempunyai sifat ini. Kalau tidak pasti bukan Tuhan. Seperti itu. Jadi nanti akan kita hadirkan sifat wajib bagi Allah yang kita yakini, wajib kita yakini ada pada Allah ada 20. Mustahilnya 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Kemudian sifat wajib bagi Rasul adalah 4, biarpun nanti di dalamnya pada kenyataannya kita tambah di sini. Karena ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah kita yakini tapi kok belum dimasukkan dalam sifat Nabi. Nanti tambahannya. Kalau ada salah, kalau di kitab Samiyat kita tambah jadi 2. Kalau di sini kita tambah 1. Dasarnya 4. Itulah.
Kemudian sifat jaiz bagi Rasul adalah 1. Jumlahnya ada 50. Biarpun nanti pada hasilnya lebih dari 50. Dan memang yang harus kita yakini lebih dari 50. Baik, ini saja. Kita insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas rinci satu demi satu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton YouTube.